Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang job analisis dan job evaluasi. Saya Gina Oktaviani dan rekan saya Endang Mulyono dan Nurul Azizah. Baik, langsung saja presentasi dimulai. Materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Job analisis. Analisis jabatan adalah suatu kegiatan untuk mencatat, mempelajari, serta menyimpulkan keterangan-keterangan ataupun fakta yang berkaitan dengan masing-masing jabatan secara sistematis dan secara teratur. Definisi job analisis menurut para ahli, Deshler 2014. Analisis jabatan adalah prosedur yang dilakukan untuk menentukan tugas-tugas dari suatu jabatan serta spesifikasi SDM yang tepat untuk mengisi jabatan tersebut. Para ahli yang kedua yaitu Sardamayanti. Analisis jabatan adalah cara sistematis mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang pekerjaan dan kebutuhan tenaga kemanusiaan serta konteks di mana pekerjaan dilaksanakan. Dan yang ketiga, para ahli menurut Wirama 2015. Analisis jabatan adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan secara sistematis dan teratur. Antara lain, mengenai dimensi atau fungsi-fungsi dan indikator pekerjaan, pendidikan dan kompetensi tenaga yang diperlukan, teknologi atau peralatan yang diperlukan, prosedur operasi melaksanakan pekerjaan, hasil pekerjaan, kompensasi tenaga pelaksanaan, dan teknik menilai kinerja. Output job analysis ada dua. Yang pertama, job deskripsi. Deskripsi jabatan menjelaskan tentang suatu jabatan, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan sebagainya. Yang kedua, job spesifikasi, yaitu spesifikasi jabatan merupakan informasi tentang syarat-syarat yang diperlukan bagi setiap karyawan agar dapat memangku suatu jabatan dengan baik. Proses analisis jabatan. Proses analisis jabatan meliputi investigasi mendalam dengan tujuan untuk mengendalikan keluaran atau output, yakni pekerjaan dilakukan dengan baik. Proses ini dimaksud membantu untuk menemukan apa yang dipersyaratkan pada suatu departemen dan apa yang harus dilakukan calon karyawan. Proses ini juga untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan suatu jabatan seperti judul jabatan, lokasi atau tempat, ringkasan jabatan, tugas-tugas yang termasuk di dalamnya, kondisi kerja, kemungkinan risiko dan mesin yang digunakan, alat kerja, pelengkapan dan bahan yang digunakan oleh karyawan maupun calon yang akan direkrut. Namun dalam proses investigasi bukan hanya terbatas untuk menentukan faktor-faktor tersebut saja. Hal itu juga untuk mendapatkan kualifikasi manusia yang diperlukan dalam pengemban jabatan, termasuk di dalamnya adalah tingkat pendidikan pengalaman, pengambilan keputusan, pelatihan, pendidikan pengalaman, keterampilan memimpin, keterampilan fisik, keterampilan komunikasi, tanggung jawab, akuntabilitas, karakteristik, dan emosi. Faktor-faktor tersebut berbeda-beda tergantung pada tipe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Azizah. Di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu tentang pengumpulan data dan metode. Yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga kuesioner, yang keempat pelaporan, dan yang kelima kombinasi. Selanjutnya yaitu klarifikasi data, melakukan penyaringan, pemisahan, dan peninjauan kembali informasi yang akan dikumpulkan agar yang diperoleh informasi yang akurat dan tidak bias. Selanjutnya yaitu manfaat penerapan analisis jabatan. Yang pertama yaitu memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Yang kedua yaitu penempatan posisi tenaga kerja. Yang ketiga sebagai sarana promosi di jabatan. Dan yang keempat penambahan sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu hubungan antara job analysis dan job evaluation. Evaluasi jabatan ialah suatu proses yang sistematis serta teratur dalam menentukan nilai suatu jabatan. Relatif terdapat jabatan-jabatan lain yang dapat dalam suatu perusahaan. Menurut Kamsir 2016 adalah proses yang sistematis untuk menilai bobot suatu jabatan dengan membandingkan antara jabatan dengan jabatan yang lainnya.
dalam suatu organisasi guna penyempurnaan bobot atau nilai suatu jabatan. Melakukan evaluasi jabatan sangat berbeda dalam melakukan evaluasi personil. Namun dalam pelaksanaannya seringkali terjadi perbedaan karena para evaluator tidak dapat melakukan faktor subjektivitas, yaitu dengan melihat para pemegang jabatan. Nah, selanjutnya, evaluasi jabatan dilakukan karena banyak perusahaan. Kesulitan dalam menentukan peringkat gaji para karyawan, terutama untuk perusahaan yang besar, memiliki banyak karyawan dan banyak jabatan. Diperlukan peraturan yang lebih jelas lagi, terutama dalam hal pemberian gaji. Tentu kita tidak ingin para personil pada jabatan yang mempunyai kompleksitas tinggi akan mempunyai gaji yang sama dengan para personil ada jabatan yang mempunyai tingkat kompleksitas rendah. Tetapi jika ini terjadi, maka perusahaan akan mengalami turnover yang tinggi, terutama untuk personil pada jabatan yang kompleksitasnya lebih tinggi. Selanjutnya yaitu kegunaan evaluasi jabatan antara lain untuk menentukan urutan bobot atau nilai jabatan-jabatan dalam perusahaan, sehingga dapat disusun struktur penggajian yang adil berdasarkan nilai jabatan, menjamin bahwa penilaian jabatan dilakukan secara objektif dan sebagai dasar penentuan nilai jabatan yang mudah mengerti dan dapat diterima oleh para karyawan. Metode job evaluation dibagi menjadi dua. 1. Metode kualitatif. 2. Metode kuantitatif. Kesimpulan, pentingnya analisis jabatan adalah salah satu cara untuk sukses dalam mengisi posisi dengan orang-orang yang cocok untuk bekerja dan organisasi bisnis Anda, baik dalam hal kecocokan, keterampilan, keprestasian, serta kesesuaian budaya. Isi analisis pekerjaan berisi deskripsi pekerjaan, spesifikasi pekerjaan, dan standar kinerja pekerja. Ketika analisis pekerjaan hasilnya tidak akurat, maka dapat dipastikan manajer atau spesialis sumber daya manusia akan menetapkan kinerja yang kurang tepat untuk rekrutmen atau seleksi. Analisis pekerjaan yang buruk akan menyebabkan ketidakakuratan evaluasi pekerjaan dan mengakibatkan berbagai keputusan kompensasi yang kurang tepat. Analisis pekerjaan yang tidak sempurna dapat mengakibatkan evaluasi kinerja yang tidak lengkap atau tidak akurat. Maka dari itu, manajer harus membuat suatu sistem untuk meninjau deskripsi pekerjaan yang ada, mengumpulkan data hingga manajer bisa memutakhirkan deskripsi dan merevisi secara berkala dokumen-dokumen yang ada. Dengan analisis jabatan, maka kita akan dapat memperoleh informasi tentang uraian pekerjaan, uraian jabatan, spesifikasi pekerjaan, dan evaluasi pekerjaan pada perusahaan tersebut.